Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selamat berjumpa kembali bersama Aljinor Media Edu. Pada sesi kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana tutorial penggunaan add-on dan add-in pada PowerPoint ataupun Google Slide yang Bapak Ibu gunakan untuk mempresentasikan materi pada siswa dalam pembelajaran daring yang Ibu laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa penyajian materi ketika pembelajaran jarak jauh tentunya tidak akan sama dengan pembelajaran ketika tatap muka. Meskipun ada beberapa hal dalam pembelajaran tatap muka yang bisa kita apply untuk pembelajaran jarak jauh. Salah satunya mengenai kontennya, yang kedua mengenai engage dari learner atau mengenai keterlibatan dari peserta didik, kemudian juga menggunakan pendekatan yang inovatif, kemudian koheren serta bersifat efektif. Artinya kalau kita lihat dari segi keuangannya bisa lebih hemat waktu, hemat biaya. Itu yang dimaksud efektif di sana. Nah, seperti apa upaya kita untuk mampu mencapai ke sana, mampu memberikan pengalaman yang lengkap pada siswa? Caranya salah satunya dengan memberdayakan sumber belajar bagi siswa. Nah, langkah awal kita adalah dengan cara menyajikan materi pembelajaran melalui presentasi yang kita buat sendiri. Karena ketika kita mempresentasikan materi buatan kita, maka kita akan lebih mempertimbangkan seperti apa sih karakteristik dari peserta didik. Beda halnya dengan kita menggunakan hasil dari presentasi video dari buatan orang lain, misalnya kita ngambil di YouTube. Tentu saja perhitungan karakteristik siswa kita tidak akan dimasukkan dalam video presentasi buatan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita harus mulai belajar berkreativitas untuk menyajikan presentasi materi agar bisa menarik bagi siswa dan mampu menggambarkan karakteristik dari siswa kita sehingga mudah dipahami oleh mereka. Mereka mampu melaksanakan pembelajaran yang meaningful atau yang bermakna, kemudian juga kita mampu mendorong mereka untuk deep learning. Baik Bapak Ibu, tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai saja penyajian materi dari penggunaan fitur add-in dan add-on pada PowerPoint atau Google Slide yang kita bisa gunakan dalam mempresentasikan materi pada para peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Nah, ini contoh dari salah satu penggunaan fitur yang saya pakai dalam presentasi materi. Saya menggunakan running text. Jadi ini sebetulnya ini tidak ada aplikasinya. Kita hanya bisa membuat mengkondisikan agar si teks tadi terus berjalan. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya kalau ada yang ingin bisa membuat running text seperti ini. Untuk pertemuan sekarang kita mungkin akan lebih concern dalam optimalisasi penggunaan add-in dan add-on saja. Nah, judul untuk penyajian materi kali ini adalah PowerPoint yang powerful. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena sekarang PowerPoint sudah mengalami metamorfosis, sudah terlahir kembali menjadi sesuatu yang powerful, sesuatu yang bertenaga, yang mampu merepresentasikan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa lebih interaktif. Kalau dulu PowerPoint lebih cenderung pada penyajian materi yang hanya satu arah. Kita hanya bisa menyajikan materi dan audien hanya diam duduk dan tidak menanggapi apapun. Artinya hanya informasinya hanya satu arah, hanya penyampaian dari pembicara kepada audien, dari guru ke siswa. Nah, sekarang PowerPoint itu kita bisa gunakan, bisa lebih interaktif. Artinya, di sela-sela penyajian materi, kita bisa insertkan berbagai fitur yang kita bisa gunakan untuk polling, untuk mengetahui sejauh mana kedalaman materi siswa. Kita bisa mengadakan kuis di tengah, atau bahkan kita juga bisa menginsertkan Webex seperti halnya
Zoom ataupun Google Meet yang kita bisa insertkan juga di PowerPoint. Ingin tahu bagaimana caranya? Mari kita lihat lebih dalam. Ini Bapak Ibu, saya contohkan dulu hasil saya menginsertkan beberapa fitur tadi dalam PowerPoint saya. Yang pertama yaitu menggunakan Victon Comic Character yang digunakan sebagai alat untuk merepresentasikan guru dalam proses pembelajaran. Ada banyak karakter yang bisa dipilih, mangga silahkan tinggal dipilih sesuai dengan konteks pembelajaran yang akan Bapak Ibu sajikan. Nah, untuk karakter di sini disajikan berbagai outfit yang bisa Bapak Ibu pilih, yang bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan cerita dari background tentang penyajian materi kala itu. Kalau misalnya penyajian materinya tentang agama, Bapak dan Ibu bisa memilih karakter yang ini. Atau misalnya yang sedang memasak bisa ngambil karakter yang ini. Jadi ada banyak karakter yang bisa kita gunakan untuk mendukung penyajian dari materi kita supaya bisa lebih menarik. Ini salah satu contoh dari karakter yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kita menggunakan fiturnya sebagai seorang guru laki-laki yang muda yang sedang menerangkan materi. Kita juga sama tadi bisa menambahkan running text di bawah ataupun di atas dari penyajian materi yang kita sampaikan sehingga materi bisa lebih menarik bagi siswa. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa menginsertkan atau menambahkan melalui fitur add-in dan add-on ini adalah PET. Ini PET Interactive Simulation. Jadi PET ini adalah salah satu aplikasi untuk memperlihatkan atau mengsimulasikan dari satu kejadian. Makanya biasanya PET ini digunakan untuk menerangkan mata-mata pelajaran dari IPA, mulai dari kimia, biologi, fisika, dan matematik. Meskipun pada fitur matematik ada lagi yang lebih lengkap yaitu di GeoGebra. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya ini salah satu contoh penggunaan dari GeoGebra, di mana si GeoGebra tadi bisa kita gunakan untuk menggambarkan grafik dari satu soal. Bisa persamaan kuadrat atau persamaan apapun yang ingin Bapak Ibu buat, grafiknya itu bisa dibantu dengan GeoGebra. Jadi tidak usah manual, siswa jadi bisa lebih paham, guru juga tidak perlu repot-repot menggambarnya dari awal. Kemudian yang selanjutnya ini fitur PET untuk membantu guru fisika. Dia membuat satu sirkuit dari arus DC ya. Mulai di sini ada show current atau arus yang terlihat, kemudian label dan lain sebagainya. Ada banyak sebetulnya fitur-fitur yang ada di PET yang bisa kita explore dan kita gunakan untuk membantu pemahaman siswa. Mulai dari fisika, kimia ataupun biologi. Ini juga contoh lain dari perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Cuma di sini ini masih dalam bentuk image. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa fiturnya kalau dilihat secara langsung dan kita langsung menginsertkannya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur dari Office Map atau mengintegrasikan peta dalam PowerPoint. Boleh peta manual ataupun berupa citra satelit. Ini yang saya ambil contoh adalah yang citra satelit. Dan citra satelitnya yang update, citra satelit 2020. Di sini terlihat ada angkringan BB. Kemudian ada TPA di Tegal, kemudian Miftahul Falah Tegal Munding dan lain sebagainya. Di sini terlihat lebih real ya kalau ketika kita menerangkan khususnya mata pelajaran geografi. Kemudian yang selanjutnya fitur lain yang bisa kita juga optimalkan untuk pembelajaran dalam PowerPoint ini adalah penambahan SMS dan web polling. Jadi kita sebetulnya bisa mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dengan membagikan polling, apakah siswa sudah mengerti atau belum. Secara real time hasilnya bisa kita ketahui waktu itu juga. Yang selanjutnya itu QR.
fitur QR adalah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk mengimbangi generasi para peserta didik sekarang yang memang kekinian. Anak-anak muda zaman sekarang memang lebih suka kadang-kadang aplikasi Dana pakai di-scan aja pakai QR, segala macam pakai QR. Nah, kita juga bisa mengimbanginya sebagai guru dengan membagikan QR ini. Misalnya jika kita ingin membagikan alamat dari link website yang akan kita bagikan materinya. Jadi link dari website yang kita akan bagikan materinya kita transform dulu ke dalam QR. Baru QR tadi kita bagikan ke siswa melalui SMS, nanti siswa tinggal men-scan-nya saja. Nah, yang selanjutnya fitur terakhir yang bisa kita juga gunakan untuk optimalisasi penyajian materi dari PowerPoint ini yang lebih powerful adalah Powtoon. Powtoon adalah satu aplikasi animasi. Apa bedanya animasi dan komik? Kalau animasi adalah fitur kartun yang sudah ada geraknya. Jadi ibu bapak bisa masuk dulu ke www.powtoon.com, kemudian bapak ibu bisa bikin dulu videonya di sana, animasinya. Setelah itu kita bisa insertkan di PowerPoint sehingga penyajian materi bisa lebih bervariasi dan beraneka ragam sehingga tidak membosankan bagi siswa. Nah, itu adalah salah satu dari contoh penggunaan add-on ataupun add-in dalam penyajian materi atau presentasi materi. Nah, seperti apa sekarang kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu langkah dari praktek seperti apa cara kita menggunakan berbagai add-in dan add-on tadi dalam penyajian materi PowerPoint-nya. Baik, kita mulai saja. Misalnya kita ingin membuat satu PowerPoint ini Bapak Ibu ya. Misalnya kita membuat PowerPoint yang ini, kita keluarkan dulu Bapak Ibu supaya tidak bentrok ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengambil salah satu ini PowerPoint. Misalnya kita ingin menyajikan di sini bagaimana pengawetan makanan misalnya ya. Materi pengawetan makanan. Maka Bapak Ibu selanjutnya misalnya ingin memberikan tampilan yang menarik pada tentang materi pengawetan makanan dengan mengambil figur dari chef ya, dengan menunya misalnya. Nah, figur ini kita bisa ambil, kita bisa gunakan dari fitur Powtoon. Caranya di bagian atas ini ada file, home, insert, design, transition, animation dan seterusnya. Nah, untuk fitur insert kalau kita klik itu ada picture. Jika kita ingin menambahkan gambar yang di sini bisa diambil dari komputer ataupun dari internet, screenshot, foto album, kemudian juga save atau bentuk, icon, model 3 dimensi, smart art, chart, dan ini yang kita bicarakan dari tadi adalah yang ini. Fitur get add-in, my add-in atau fitur add-in itu sendiri. My add-in jika kita sudah mendownload add-in apa yang ada di store ini yang ingin kita tambahkan untuk add-in kita. Kita buka untuk add-in store ya. Di sini add-in store ada banyak, mulai dari form, jadi kita bisa menginsertkan seperti Microsoft Form, seperti halnya Google Form ke dalam presentasi materi kita. Misalnya jika di bagian akhir kita ingin berikan kuis pada siswa, maka kita bisa memasukkan formnya. Kemudian yang pertama ini ya untuk Powtoon komik karakter. Kalau ibu bapak belum menginsertnya, tinggal diklik add, klik saja add. Setelah itu ada tulisan seperti ini, centang dulu bapak ibu, baru klik continue. Nah, untuk saya langsung sudah ada di sebelah atas. Kalau bapak ibu berarti masih menunggu untuk loading. Setelah ada, baru kemudian ada bagian yang nampak di atas seperti huruf P yang menjadi logo dari Powtoon karakter. Kita klik dua kali bapak ibu, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Setelah itu bapak dan ibu klik get started. Nah,
ketika diklik get started, Bapak Ibu akan disajikan 4 karakter. Ibu, bapak, ada yang muda, ada anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Jika kita ambil salah satu contoh yang perempuan saja, kita klik, maka di sini akan nampak kita mau memilih apa. Apakah dari tingkat warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Kita ambil yang normal saja, yang ini misalnya ya. Nah, di sini juga ketika kita pilih akan disajikan juga mau rambutnya yang gimana, yang lurus, yang ikal, atau yang keriting, atau bahkan yang rambutnya pendek. Misalnya kita ambil yang ini ya, yang satu yang di atas. Nah, setelah itu dia akan menyajikan outfit yang bisa kita pilih, mulai dari yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung. Yang berkerudung pun ada banyak outfit, mulai dari yang berbaju biru, ini yang berbaju kuning, ada juga yang pakai rok ya, yang memakai rok, atau juga ada tadi ada chef, atau bahkan ada pekerja wanita, olahragawan, dan lain sebagainya, termasuk astronot. Jadi tergantung konteks cerita, Bapak Ibu tinggal memilih salah satu karakter di sini. Misalnya kalau mau ngambil ini ya, penambang misalnya, Bapak Ibu tinggal klik 1 kali, nanti akan disajikan pilihan dari gerakan yang sedang dilakukan oleh si penambang ini. Misalnya si penambangnya sedang kegirangan, kita bisa ambil materi ini, gambarnya misalnya. Ini konteks ceritanya yang lain, jadi tinggal disesuaikan saja dengan konteks cerita. Ada banyak posisi-posisi yang kita bisa ambil, kita bisa sesuaikan dengan cerita dari yang Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi nanti silahkan, jika materinya memang cocok dengan keadaan di lapangan, bisa ngambil salah satu dari contoh karakter ini. Seperti ini saya ngambil contoh seorang chef yang sedang menerangkan menu. Maka ketika kita menerangkan materi ke anak-anak berupa menu tertentu, karakter orang yang ada di sini sudah cukup cocok dengan materi yang disajikan. Kemudian yang selanjutnya, fitur selanjutnya yang ingin saya tambahkan ini ya, Bapak Ibu bisa dilihat, ini adalah salah satu fitur dari PET yang tadi sudah saya terangkan, bahwa PET itu adalah simulasi. Nah, kita keluar dulu saja ya Bapak Ibu. Kita keluarkan dulu saja ini, kita mulai saja lagi dari awal misalnya ya. Nah, kalau kita misalnya belum punya, kemudian kita ingin membuka add-in dari PET tadi, sama seperti tadi caranya, mulai dari insert, kemudian my add-in. Kalau sudah tadi diambil, kita ambil di sini misalnya PET Simulation Science and Math. Kita klik 2 kali, maka akan loading, timbul gambar seperti ini, penyajian gambar seperti ini. Kita bisa perbesar, kita bisa tarik ataupun diperkecil tergantung selera dari Bapak Ibu gitu ya. Kita tinggal tarik, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini di sini disajikan banyak, mulai dari larutan asam basa, acid base solution, kemudian area builder, kemudian juga area model algebra, ini untuk matematik, area model desimal, area model introduction dan multifunction, kemudian arithmetic, atom, interaksi atom untuk yang kimia, kemudian balancing egg, kemudian balancing chemical equation, jadi persamaan, kesetimbangan persamaan dari kimia. Kemudian juga di sini coba lihat Bapak Ibu, ada banyak pilihan, termasuk di fisika ini ada kapasitor, circuit, contraction, terus kemudian ini yang tadi ambil saya contoh ini color vision. Jika kita mau ambil itu, tinggal diklik itu, kita klik insert kan, kita tunggu masih loading. Setelah itu kita buka, apakah kita mau untuk melihat color visionnya dengan satu warna dari lampunya saja ataukah banyak. Misalnya ini ada 3, kita pilih yang 3 saja. Kita ambil contoh salah satu, jika kita memberikan cahaya merah pada orang wanita, maka dia, otaknya tadi akan mempresentasikan bahwa itu adalah warna merah. Kemudian kita hentikan lagi. Sekarang kita coba yang warna hijau. Yang warna hijau pun itu akan memancarkan cahaya-cahaya tadi, dikenali oleh
mata dan kemudian diinterpretasikan sebagai warna hijau. Begitu juga ketika kita diberikan warna biru. Jika ada sinar biru sampai ke mata kita, maka kita akan menginterpretasikan bahwa itu warna biru. Nah, bagaimana halnya kalau warna tadi dicampur? Ketika warna biru dan warna hijau dicampur, maka reaksi dari interpretasi yang sampai di otak orang ini adalah berwarna biru muda. Bagaimana kalau biru dengan hijau? Hijau dengan merah misalnya ya. Nah, ketika hijau dengan merah, maka interpretasi warna yang diterima oleh orang ini adalah berwarna kuning. Nah, bagaimana kalau tiga-tiganya kita ambil? Nah, ketika tiga-tiganya digabungkan, ternyata tidak terdeteksi, tidak terprediksi gitu ya. Bapak Ibu coba lihat, warna merah gabung hijau, gabung warna biru, hasilnya ternyata akan menyampaikan informasi berupa warna putih. Nah, seperti apa? Nah, hal tersebut akan lebih menarik dan diterangkannya secara interaktif oleh guru fisika tentunya ya. Jadi bisa lebih membantu pemahaman siswa. Itu salah satu contoh dari penggunaan PET. Nah, contoh penggunaan PET yang lain bisa juga kita ambil, misalnya kita skip dulu yang ini ya, kita hapus dulu. Kita ambil sama seperti tadi, kita ambil yang sebentar ini kita keluarkan dulu, kita hapus, kita bikin new slide. Slide-nya yang dipilihnya kita pilih yang kosong, yang blank ya. Kita pilih satu presentasi yang kosong, kemudian kita insert add-on ya, get add-on. Misalnya kita ingin menambahkan get add-on yang mana. Nah, ini salah satu yang sudah saya download adalah, kalau Bapak Ibu ingin mencoba yang ini, boleh yang Office Map ya, yang belum, yang Office Map. Kita ambil, kita klik, karena sudah, berarti kita tinggal mengklik saja di sini open Office Map. Kita skip dulu untuk yang Victon Comic Karakter. Di sini tersedia berbentuk citra dan citra satelit dan berbentuk peta. Kita tinggal tuliskan lokasinya. Misalnya lokasi Singaparna Plaza misalnya ya. Nah, kita klik aja ini satu. Nah, ini bentuk dari peta dari Singaparna Plaza, dekat rumah saya khususnya ya, karena di sini ada Perum Sapa tuh di belakangnya terlihat. Ini alamat rumah saya, ini Singaparna Plaza, terlihat jelas sekali ya. Kalau ingin menginsertkan, tinggal insert map saja. Nah, coba lihat di sini, ini Singaparna Plaza, ini alamat rumah saya, bisa terlihat jelas dengan menggunakan Office Map. Ini kalau kita ingin menginsertkan dalam bentuk peta ya, dan ini petanya peta baru, map data 2020, jadi tidak ketinggalan. Bisa juga selain peta kita menginsertkan satelit. Nah, kalau satelitnya kurang lebih seperti ini, kita bisa tambah lebih besar. Nah, kalau ingin melihat bentuknya yang lebih spesifik gitu ya, yang kita bisa geser, bisa diperbesar. Nah, lihat ini ya, ini alamat ke rumah saya, Jalan Cimacan misalnya ya. Kemudian nanti di sebelah atasnya ada Perum Sapa. Nah, di sini misalnya ya, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada Perum de Sapa. Lanjut, masih belum Perum Sapa Green Residence, yang tempat tinggal saya khususnya gitu ya. Nah, di sini terus baru akan ada perumahan Sapa Green Residence. Nah, seperti apa kalau misalnya Bapak Ibu ingin menginsertkannya, kembali lagi ke Singaparna Plaza, berarti Bapak Ibu tinggal mengklik saja. Udah aja misalnya sebesar gini udah oke, tinggal diklik insert map. Nah,
akan diperoleh peta dari citra satelit seperti apa Singaparna Plaza dan perumahan Desa Paregensi ya, terlihat sekali. Kemudian fitur lain yang bisa juga kita tambahkan adalah ini ya, kalau kita klik My Add-on, saya tidak memilih semuanya, saya hanya memilih sebagian saja yang memang dibutuhkan untuk pembelajaran saya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih mengeksplornya lagi, di sini di My Add-on Store ini ada banyak. Coba Bapak Ibu lihat di sini ya. Mulai dari form, kemudian juga di sini ada fiction karakter, kemudian web video. Ini Bapak Ibu yang saya gunakan ini yang menurut saya bisa juga fungsinya selevel dengan Zoom, yaitu Mentimeter Interactive Presentation. Kemudian juga di sini ada Powtoon tadi ya. Kemudian ada juga yang menarik di sini Bapak Ibu bisa menambahkan ini Cisco Webex Team ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menggunakan Cisco Webex ini sama fungsinya seperti halnya Zoom ya. Jadi bisa diinsertkan juga ke dalam PowerPoint yang Bapak Ibu sajikan. Ini yang tadi pet, kemudian juga QR. Kemudian di sini ada juga Bapak Ibu bisa pilih mulai dari sweep polling, kalau kita ingin polling jawabannya real time waktu itu, kita juga bisa menginsert ini. Kemudian directable TV digital, misalnya kalau sekolah kita sudah punya TV digital, maka TV digital tadi kita bisa insertkan ke dalam presentasi materi kita. Ada banyak, silahkan Bapak Ibu explore mana yang kira-kira sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jika saya yang sudah saya insertkan untuk mata pelajaran prakarya, salah satunya ini ada Office Map, kemudian Sweep Polling, Mentimeter, QR. Kita lihat dulu yang tidak terlalu rumit, baru terakhir nanti kita ke Mentimeter. Untuk yang awal, untuk yang QR, kita bisa tambahkan juga di sini ya, Bapak Ibu, tempatnya supaya tidak nambah lagi. Kita skip dulu untuk yang peta. Kita bisa my add-in dengan menggunakan QR-nya tinggal kita klik, kita skip dulu untuk yang Office Map, maka kita akan keluar di sini QR Office. Nah, apa saja yang bisa kita rubah menjadi QR tadi? Yang pertama alamat link HTTP, kemudian juga mail to, artinya alamat email. Misalnya di sini info@example.com, kita juga bisa gunakan sebagai alamat email dengan memberikan dalam bentuk QR. QR tadi kalau mau kita pakai tinggal diklik, kemudian insert, kita dapat QR-nya. QR ini kita bisa send ke siswa lewat WA, kita kirimkan ke WA dan anak-anak bisa mengetahui alamat email kita dan bisa masuk dengan cara men-scan QR ini. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur dari sweep polling ya. Sweep polling itu adalah semacam polling cepat dari SMS untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Kalau mau terpisah boleh bisa mengambil ini, atau mau sekalian langsung kita menggunakan fitur Mentimeter juga bisa. Misalnya saja kita ambil untuk Mentimeter. Mentimeter sebetulnya bisa kita gunakan dalam bentuk add-on yang ada di PowerPoint, atau kita juga bisa mengklik saja secara langsung di kita bisa mengklik langsung di alamat dari Google, pencarian Google yang Bapak Ibu punya, tinggal diklik saja Mentimeter. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui ketika pembelajaran apakah siswa masih stay tune memperhatikan kita atau tidak. Nah, ketika awal-awal membuka tulis mentimeter.com, maka kita akan disajikan penyajian seperti ini. Kita langsung klik saja your presentation, kemudian akan terbuka seperti ini. Kemudian kita akan buat new presentation.
boleh Bapak Ibu bikin yang baru atau dari contoh yang sudah ada di sini. Ada mulai banyak ya, mulai dari kuis pengetahuan umum, olahraga, musik dan video, kemudian juga khusus untuk audien berpikir, kemampuan berpikir audien, webinar, kemudian juga untuk membantu audiens saling mengenal satu sama lain, ada conference feedback template, ada banyak. Silahkan Bapak Ibu pilih dari sini yang mana yang kira-kira cocok untuk penyajian materi yang Bapak Ibu ingin buat pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya saya ambil di sini contoh yang food and beverage quiz, karena memang prakarya ada hubungannya dengan pengolahan makanan. Misalnya kita ambil contoh yang seperti ini. Sajian materinya akan seperti ini Bapak Ibu, berbentuk food beverage quiz. Akan ada tampilan. Perhatikan di bagian atas ada tulisan go to www.menti.com and use the code. Ini kodenya ya. Jadi ini sebetulnya yang Bapak Ibu nanti share ke siswa. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja, ditahan, kemudian klik kanan, copy, kemudian kita salin, pindahkan ke WA. Misalnya kayak seperti ini ya, saya bagikan ke anak saya misalnya, paste, setelah itu kirim, send. Nah, maka si anak akan mengklik seperti ini. Ini tampilan di siswa ya Bapak Ibu, tadi kita tampilan dari guru, ini tampilan dari siswa. Tampilan dari siswa ketika ngeklik www.menti.com akan ada tampilan seperti ini. Dia akan meminta kode. Kembali lagi tadi di WA ada kodenya. Kodenya ada di belakang, tinggal diklik, kemudian kopikan semuanya, copy, masuk lagi ke pencarian tadi di Menti tadi, kita buka, nah kita masukkan kodenya, paste ya, submit, kita bisa masuk. Nah ini tampilan di siswa. Ketika siswa akan diberi kuis ini, apakah dia suka, boleh kita kirim tanda cinta ya, tanda mensukai dari kuis ini. Nah seperti apa tampilan ketika siswa mengklik cinta ini gitu ya. Nah ini tampilan dari gurunya. Pada guru akan tampak di bagian bawah ada satu orang yang merespon. Jadi si guru akan tahu siswa mana saja yang menyukai kuis yang diberikan pada siswa. Ini di bagian sudut paling bawah ada menandakan ada satu orang yang merespon dengan menyukai kuis yang akan kita bagikan. Kemudian kita kembali lagi, ini setting nampak yang ada pada siswa. Sekarang kita kembali ke guru. Kemudian si guru ketika akan melanjutkan presentasi, kita tinggal dimulai saja, diklik tanda panah. Nah akan ada tampilan seperti ini. Lanjutkan lagi. Nah sekarang ya tadi kelewat. Nah ini soal yang pertama tadi sudah dijawab, sudah saya coba jawab. Ini yang kedua misalnya, ini pertanyaan yang kedua dari 15 soal, tinggal start ya, klik start, answer fast to get more point katanya ya. Ini pertanyaannya, if you saw, ini pertanyaan di menu, apa yang akan kamu lakukan misalnya. Pertanyaan ini bisa kita buat disesuaikan pelajaran masing-masing. Ini tampilan di siswa Bapak Ibu. Nah misalnya ini tampilan di siswa. Kalau ini di reload berarti ya, kan kita tadi sedang join dengan pet. Nah masih loading, kemudian kita lanjutkan. Ini tampilan di siswa. Oh ini boleh join another quiz, ininya kita klik lagi yang tadi ya, alamatnya submit. Nah tampilan yang seperti ini yang ada di siswa. Masih loading sama ya. Ini tampilannya. Oh iya, jadi karena di waktu ini harus cepat. Misalnya ke soal berikutnya, ini tampilan di siswa ya. Ibu lanjut. Nah ini ya siswanya. Ini tampilan di siswa, kita bisa lihat tampilan di siswa. Join another quiz misalnya ya, kita klik paste, submit misalnya.
misalnya ya. Nah, saya ada di peringkat pertama dengan total poin 871. Tadi ini yang pertama ya yang menjawab. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya silahkan. Nanti bisa dilihat posisi siswa mana saja yang bisa menjawab dan kita bisa mengumumkan siapa yang jadi juaranya gitu ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Ini tampilan di siswa. Answer to pass. Pinky Lady, Weasley Crab, dan lain sebagainya adalah varietas dari apa itu ya yang Pinky Lady. Misalnya kita ambil saja yang pear misalnya ya. Oh, salah. Nah, siswa pun akan tahu jawabannya salah atau betul ketika dia menjawab di interaktif ini gitu ya. Jadi yang betul itu adalah variasi dari apa gitu ya, yang betul. Yang salah yang pear dan gambar. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Jadi interaksi guru masih tetap bisa harus mengarahkan siswa bahwa sekarang kita mulai soal nomor 4. Silakan kalian siap-siap ya. Nah, siswa semua di sini siap-siap untuk menerima soal berikutnya. Ketika si guru mengklik enter, siswa sudah on ya, sudah terlihat answer fast ya. Apa yang kamu tahu tentang ini? Misalnya kita tanyakan, kita bisa menyesuaikan. Misalnya kita ambil ini ya. Apakah betul atau salah dari jawaban kita akan langsung juga diperoleh oleh siswa. Ini juga jawabannya salah dan seterusnya. Sehingga nanti pada akhirnya si guru itu bisa terlihat banyak jawaban siswa yang salah atau betul itu dari soal itu yang mana saja gitu. Nah, ini salah satu contoh dari interaksi dari guru dan peserta didik. Jadi siswa pun akan lebih semacam cerdas cermat tapi online gitu ya. Jika kita ingin menyajikan materi dan mengetahui pemahaman siswa secara langsung, kita bisa mengadakan kuis yang jawabannya real time waktu itu dengan menggunakan Mentimeter. Kita juga bisa menanyakan keadaan ataupun siswa udah mengerti belumnya dengan Mentimeter ini. Nanti siswa tinggal mengklik saja apakah dia mengklik mengerti atau tidak, maka akan sampai respon siswa ke guru yang akan bisa dilihat juga oleh teman-temannya. Itu contoh dari penggunaan Mentimeter. Kemudian tadi saya membahas panjang lebar dari tadi bahwa selain PowerPoint yang bisa digunakan juga adalah presentasi dari Google Slide. Nah, ini contoh untuk materi berikutnya. Kalau Bapak Ibu berminat untuk mengetahui seperti apa penggunaan Google Slide yang lebih sederhana, kita bisa bagikan ke siswa dalam bentuk PDF dan siswa bisa memperoleh materi di sini dalam jumlah yang relatif lengkap. Bisa diklik PPK Religius, siswa akan dapat materi angket untuk mengisi materi religius, materi video jawaban soal, refleksi, absensi, angket diagnostik, semua yang ada ikon di gambar ini bisa diklik dan menghasilkan link yang menghubungkan link ke materi yang dimaksud. Seperti apa ini? Kalau ingin tahu, insya Allah saya akan bikin tutorialnya berikutnya. Kemudian tadi selain PowerPoint kita juga akan membahas ada juga penggunaan Google Slide. Nah, fitur-fitur dalam Google Slide memang tidak sebanyak fitur-fitur add-in yang ada pada PowerPoint. Tapi ada satu juga yang termasuk favorit saya di sini dan juga menjadi favorit guru-guru, yaitu salah satunya Pear Deck dan Nearpod. Jadi kalau ibu bapak ingin melihat add-onnya di sini tinggal diklik dapatkan add-on. Ini add-on yang tersedia di Google Slide. Ada Pear Deck, ini banyak yang menggunakan ini juga, sama seperti halnya Mentimeter, bisa digunakan untuk berinteraksi, untuk interaktif dengan siswa. Kemudian untuk editor equation, khususnya untuk penyajian materi yang ada rumus-rumusnya. Kemudian juga di sini ada slide translator, kalau misalnya materinya ada menerjemahkan dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada foto slide, kemudian slide translate, ada word cloud, kemudian juga
Ada banyak, silahkan, termasuk Victon di sini ada ya. Victon itu ada di dua-duanya Bapak Ibu, tapi kadang-kadang ada yang ada di Victon tidak ada di Google Slide gitu ya. Jadi ada beberapa fitur yang memang jadi unggulan di Google Slide, tidak ada di PowerPoint. Tapi dua-duanya kita bisa gunakan dan bisa kita optimalkan untuk membantu pembelajaran sehingga siswa bisa lebih paham. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ini saya mengambil contoh untuk penggunaan Nearpod. Yang di add Nearpod tadi bisa kita add seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan di sini ada add on. Kebetulan saya sudah inikan Nearpod ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik saja Nearpod, akan ada tampilan seperti ini. Atau Bapak Ibu mau mencarinya secara langsung tidak lewat Google Slide juga bisa, tinggal diklik www.nearpod.com ya. Jadi kalau misalnya mau di sini diinsertkan bisa ngambil yang Nearpod di sini, atau misalnya kalau kita ingin leluasa kita bisa mengklik di daerah ini ya Bapak, di searching Bapak Ibu, di buka tab yang baru, kita klik saja di sini nearpod.com, maka akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Kita simulasikan nearpod.com, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, langsung kita ada tampilan seperti ini. Kebetulan saya sudah masuk ke Nearpod ini sudah beberapa kali sehingga ada di sini my lesson ya. Salah satunya sudah saya bagikan ketika saya membahas materi pembahasan soal PTS prakarya ya. Di mana siswa dapat nilai kecil itu ya, di sini saya sudah bagikan ke siswa. Dan ketika kita membagikan soal ini, ada banyak yang bisa kita pilih. Ada apakah kita mau mengadakan live partisipan. Jadi partisipannya bisa berdiskusi dengan kita ditambah dengan Zoom. Jadi Zoom bisa kita insertkan sama-sama dengan Nearpod. Kemudian ataupun hanya tidak pakai Zoom juga bisa, atau dibagikan ke siswa. Jadi ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Kita ambil saja contoh yang lain, misalnya kita ingin meng-create ini Bapak Ibu. Di sini ada berbagai contoh. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan Nearpod 3D. Di sini tinggal diklik saja Nearpod 3D-nya. Atau boleh diambil dari atas ini. Ya, klik saja Bapak Ibu. Ini untuk permainan. Kemudian bisa juga Bapak Ibu mencari yang 3D-nya. Yang 3D misalnya kita ambil duplikat ya. Nah, di sini ada banyak Nearpod di sini sama seperti halnya berbuat slide. Ada slide-nya. Misalnya kita ingin membahas Nearpod yang 3 dimensi untuk respiratory system atau sistem respirasi. Kita tunggu Bapak Ibu sampai keluar gambarnya. Kemudian ketika keluar gambar akan nampak alat respirasi. Alat respirasi akan nampak mulai dari, misalnya kalau ingin diperbesar bisa juga gitu ya, seperti ini. Jadi sudah berbentuk full screen. Nah, kita bisa menggerakkannya. Ini mulai dari tenggorokan, kemudian ya masuk ke tenggorokan, batang tenggorokan, percabangannya ke bronkus, bronchiolus, alveolus. Ini paru-paru kita kiri dan kanan. Nah, kita biasa melihat itu paru-paru kan hanya digambar. Kalau di sini lebih terlihat jelas dan nyata ya. Jadi anak bisa lebih memahami materi. Kemudian juga kita bisa menggesernya ya.
Nah, kita bisa memutar-mutarnya sesuai dengan keinginan kita. Oh, kalau nampak dari bawah paru-paru itu seperti ini, kalau nampak dari samping seperti ini, tampak depan belakang seperti ini, tampak depan seperti ini misalnya. Jadi siswa memiliki pemahaman yang lebih lagi mengenai organ secara 3 dimensi. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak, ada DNA, ada grafik di kuadratik dan lain sebagainya. Ini contoh simulasi ya tadi ya. Di sini juga sama Bapak Ibu, ada simulasi seperti halnya di PowerPoint tadi, tinggal kita klik saja. Simulasi juga sama, di sini ada banyak, Bapak Ibu bisa dilihat, bisa dipilih, bisa disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu sajikan ya. Masih loading Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak, kita pilih Bapak Ibu untuk PET, ada untuk matematika sekolah dasar, middle school atau SMP, ada high school. Nah, kita bisa pilih untuk yang high school. Silakan nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan materinya ya untuk simulasinya. Ada banyak. Kemudian kalau sains, ini untuk sains, ini tadi untuk math, ya, ini untuk sains kita pilih yang high school. Nah, ini untuk sains yang tadi ya Bapak Ibu, untuk sains yang untuk pembelajaran IPA SMA. Nah, ini yang tadi ya, yang kita lihat dari mata. Kemudian juga ini simulasi usaha, kemudian juga ada banyak, termasuk ini gelombang, terus larutan. Ini untuk molekul, bentuk dari molekul bisa disimulasikan juga. Sebentar saya buka ini ya. Nah, kalau kita klik done, itu akan terlihat simulasinya bisa lebih besar gitu ya. Kita bisa lihat, masih loading Bapak Ibu. Ya, kita bisa memperlihatkan seperti apa simulasi dari ini namanya apa molekulnya. Misalnya kalau ininya 2, berarti apa namanya? Kalau 3, tuh kan, kalau kita tambahan 3 ini namanya apa? Ada 3 sudut yang berhubungan. Jika tambah lagi 2, ini namanya apa? Itu ada disimulasikan di PET ini. Jadi akan terlihat lebih jelas oleh siswa. Nah, kita bisa perbesar ukurannya, kita bisa full screen kan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menerangkan model dari molekul ini, dan bisa Bapak putar-putar ya, bisa Bapak tambahkan sehingga ketika menerangkan materi mengenai molekul bisa lebih dipahami oleh siswa ya. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita lanjut pada yang berikutnya Bapak Ibu ya. Ini kalau dibuang juga bisa ya tadi. Kalau dibuang juga bisa ya. Ada berbagai cara untuk kita menyajikan materi sehingga materi tadi bisa lebih membantu pemahaman siswa. Kemudian kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Nah, di Google Slide ini ada juga satu fitur yang menurut saya bagus juga, yaitu ada field trip. Di sini ada field trip, ini salah satu pembelajaran yang cocok untuk Bapak Ibu, khususnya guru sejarah, bisa mengajak anak-anak muridnya untuk pergi ya, menggunakan VR gitu ya, sehingga bisa jalan-jalan. Misalnya kita mau pergi kemana, tempatnya bisa kita pilih, kita merasa sambil jalan dan lain sebagainya ya. Jadi ada berbagai
tempat yang bisa dikunjungi dan terasa kita asli mengunjungi tempat itu. Jadi ada banyak, silakan nanti Bapak dan Ibu guru explore. Ada banyak fitur yang kita bisa gunakan di sini. Kita jika ingin menambahkan lagi, ada lagi boleh. Di sini ada tersedia banyak, mulai dari video, BBC video. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu ingin berita bahasa Inggris, cerita-cerita bahasa Inggris, bisa juga di sini, mulai dari inovasi, kesehatan, inspiring leadership, tentang kepemimpinan, history, sejarah. Nah, yang menceritakan sejarah bisa juga menggunakan video dari BBC Worldwide ini. Jadi kita tidak usah mendongeng, tapi justru ada semacam film pendek yang bisa membantu pemahaman Bapak dan anak dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Termasuk di sini ada Sway. Kalau Bapak Ibu punya Microsoft sama seperti saya, Microsoft Office 365 yang terbaru, itu di dalamnya ada Microsoft Sway. Jadi sama seperti presentasi PowerPoint, tapi bisa lebih maju karena lebih menarik. Nanti kita bisa bahas lagi kelebihan dari Microsoft Sway itu seperti apa. Kemudian satu fitur juga di sini bisa menambahkan audio. Itu sudah saya gunakan. Ini contohnya dalam materi yang saya punya, Bapak Ibu. Contohnya ketika saya menerangkan materi pembelajaran mengenai pembahasan soal PTS. Nah, soal PTS pun saya sudah coba bahas dan bagikan juga ke siswa. Menggunakan Nearpod ini ditambahkan suara dari fitur tadi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, salah satu upaya kita untuk memperkaya materi ke siswa sehingga siswa bisa menjadi lebih paham. Ini DNA ya Bapak Ibu, molekul yang menurunkan sifat ya dari nenek moyang ke keturunannya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan panjang lebar tadi ada sedikit manfaat yang bisa Bapak Ibu ambil dan bisa Bapak Ibu gunakan. Silakan saja Bapak Ibu untuk mengeksplornya lagi, untuk mencarinya lagi. Insya Allah untuk minggu berikutnya saya akan bahas mengenai kelas virtual, bagaimana cara penggunaan kelas virtual tadi. Kemudian juga kalau Bapak Ibu ingin juga mengetahui bagaimana tutorial penggunaan Microsoft Sway, nanti juga saya akan buat video khusus mengenai penggunaan tutorial Microsoft Sway. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan ketika proses presentasi materi tutorial ini. Mudah-mudahan ada sedikit materi yang bisa diambil oleh Bapak Ibu dan bisa dipraktekkan dalam pembelajaran kepada peserta didik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.